Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat pembacaan firman Tuhan yang hari ini saya siapkan bagi kita semua dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-32. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-32. Perhatikan bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu kekasih. Saya hanya akan membaca beberapa ayat, saya tidak membaca semuanya. Nanti ayat-ayat itu saya akan sampaikan, uraikan di dalam khotbah nanti. Firman Tuhan katakan nats di atas pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Saya lompat ke bagian belakang ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Ayat 27. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini.
Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada kaisar. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini ialah api Roh Kudus yang menyala-nyala dan bersaksi. Api Roh Kudus yang menyala-nyala dan bersaksi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nanti kalau ada kesempatan di rumah, Bapak Ibu bisa membaca mulai dari pasal 22. Karena ini satu rangkaian cerita, satu rangkaian narasi yang tidak dipisahkan atau tidak boleh dipisahkan. Sehingga waktu saya mempersiapkan khotbah di pasal 26, bahkan saya baca dari pasal-pasal sebelumnya sampai pasal akhirnya. Sehingga saya mendapatkan gambaran yang utuh tentang nats di pasal 26. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih ada di dalam suasana Pentakosta. Pentakosta ialah saat di mana Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya di dalam diri orang percaya, maka kehidupan orang-orang percaya itu berbeda dengan orang-orang bukan percaya atau orang-orang dunia. Ada sebuah transformasi kehidupan, ada perubahan cara pandang, ada perubahan cara pikir, ada perubahan cara berkata-kata, ada perubahan cara bertindak, dan itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita, sehingga gaya hidup kita menjadi berbeda dengan gaya hidup orang-orang yang ada di luar Kristus. Perhatikan bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nanti baca pasal 9. Ini menarik sekali karena pasal 26 itu ada hubungannya dengan pasal 9 Kisah Para Rasul. Bagaimana Tuhan Yesus menjumpai Paulus dalam perjalanannya ke Damsik, seperti yang sudah diceritakan atau dikisahkan oleh Paulus kepada Raja Agripa. Paulus dalam perjalanan untuk membunuh, menangkap, membunuh, menyeret orang-orang percaya yang ada di Damsik dan kota-kota di sekelilingnya. Dan dalam perjalanan itu kalau baca di pasal 9 ayat 1, di sana dikatakan hati Paulus itu berkobar-kobar. Hati Paulus itu bernyala-nyala bukan karena Roh Kudus yang membuat dia bernyala-nyala untuk dia membunuh orang percaya. Karena konteksnya di dalam pasal 9 itu dia masih hidup di dalam kehidupan lama, di dalam kehidupan dosa, di dalam kejahatan. Hatinya berkobar-kobar untuk mencari siapa yang percaya kepada Kristus dan mereka akan ditangkap, dibunuh, dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi perhatikan ada sebuah perubahan hidup yang drastis, 180 derajat, perubahan hidup yang drastis. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Paulus dalam perjalanan itu, dan ketika dia mengalami kuasa Roh Kudus di dalam hidupnya, maka sekarang hatinya bernyala-nyala, berkobar-kobar, bukan untuk melakukan kejahatan, tetapi dia berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Dan itu kita bisa lihat di dalam pembacaan kita tadi, pasal 26, ayat pertama di sana dikatakan, kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus ditangkap di Yerusalem, dan dalam sebuah proses yang sangat sulit, prajurit-prajurit kemudian datang mengamankan dia, pasal 22, 23, 24 nanti dilihat di sana. Lalu kemudian ada kesempatan di mana Raja Agripa datang, lalu Paulus diberi kesempatan untuk membela diri. Dan perhatikan, Paulus membela diri, isi pembelaan Paulus itu semua firman Tuhan. Apa yang Paulus katakan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, itu semuanya firman Tuhan. Dan Paulus di dalam ayat 26, dia diberi kesempatan dan dia menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada mereka yang mendengarkannya, kepada Agripa, kepada Bernike, kepada Festus, bahkan sebelumnya kepada Felix. Dan itu dilakukan oleh Paulus. Roh Kudus yang ada di dalam hatinya membuat dia bernyala-nyala secara roh untuk menyampaikan berita tentang Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. Bapak Ibu yang kekasih, ini penting sekali.
Setiap kita yang berkata bahwa kita sudah menerima kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita, maka setiap kita harus menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk melayani Dia. Sama seperti Paulus ketika diberi kesempatan untuk membela diri karena banyak tuduhan datang kepada dia. Dia menggunakan kesempatan itu untuk melayani Tuhan dengan menyampaikan firman Tuhan kepada mereka yang ada di sekelilingnya. Kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Sama seperti kita beribadah hari ini, kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Siapa di antara kita yang bisa berkata minggu depan saya masih bisa duduk lagi di kursi yang sama untuk beribadah? Belum tentu. Sebab mungkin hari esok bukan milik kita lagi. Hari esok bukan milik kita lagi. Itu sebabnya setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk melayani Dia. Kalau ada kesempatan untuk beribadah, pakai kesempatan itu untuk beribadah. Beberapa hari lalu saya ketemu dengan seseorang, saya heran. Kemudian saya bercerita kepada istri saya heran orang itu ya. Setiap kalau mau datang ibadah itu sakit. Setiap kalau mau ketemu hamba Tuhan untuk konseling, pasti sakit. Dan pertemuan itu berulang-ulang kali itu batal. Tapi kalau pergi kerja, pergi ke kantor, pergi ketemu rekan bisnis di mall, sehat. Tapi kalau mau datang ke gereja sakit. Dikirim ke Pak Pendeta saya punya panas itu 39 derajat. Tapi hari Senin sampai hari Jumat itu enggak sakit. Saya bilang ini ada aneh nih, ada sesuatu ini harus dicek itu. Maka orang Kristen itu kalau setiap hari Minggu sakit tolong dicek baik-baik. Jangan-jangan ada sesuatu itu perlu ditolong itu. Kenapa hari-hari lain sehat ya? Kenapa ketika mau beribadah sakit ya? Kenapa mau diberi pelayanan, mau melayani Tuhan, aduh kayaknya sibuk sekali. Tapi untuk urusan yang lain tuh tidak sibuk. Heran. Perhatikan bagian firman Tuhan ini. Ada sebuah pelajaran penting ketika Paulus diberi kesempatan untuk membela diri. Dia menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Rohnya menyala-nyala. Rohnya, hatinya berkobar-kobar untuk melayani Tuhan dengan memberitakan firman kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Di dalam ayat-ayat itu, ayat 1 sampai ayat 11 yang tadi saya sudah baca ini menarik sekali. Ketika kita bicara tentang api Roh Kudus yang menyala-nyala dan bersaksi, maka ayat 1 sampai ayat yang ke-11 saya menemukan ada dampak pertama. Akibat pertama, ketika seseorang itu mengalami lawatan Roh Kudus, ketika Roh Kudus itu menguasai hati dan hidup seseorang, maka ada dampak dalam hidupnya. Dan dampak dalam hidupnya ada di ayat 1 sampai ayat 11 yang kemudian saya simpulkan begini. Dampaknya ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, ketika api Roh Kudus itu menyala-nyala di dalam hidup kita, dampaknya ialah kita atau orang percaya tidak malu untuk menyingkapkan masa lalunya yang jahat. Saya ulang. Ketika seseorang mengalami lawatan kuasa Roh Kudus, maka orang itu tidak akan malu untuk membuka masa lalunya yang kelam atau jahat. Paulus dia menceritakan tentang masa lalunya yang kelam. Masa lalunya yang kelam itu dia sampaikan kepada Raja Agripa bukan untuk membanggakan masa lalunya, bukan untuk menyampaikan kepada Raja Agripa bahwa oh dulu ini saya hebat, saya pembunuh, saya penganiaya jemaat. Perhatikan ayat 9, ayat 10, ayat 11. Paulus katakan dulu saya penentang nama Yesus dari Nazaret. Dulu saya itu berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, ayat 10, untuk memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara. Dulu saya selalu hadir untuk memberikan rekomendasi supaya orang-orang itu dihukum mati. Dan dia bilang kepada Agripa, itu saya yang dulu. Ini model kesaksian yang sebenarnya paling simpel, paling gampang bagi kita untuk kita dapat menyaksikan itu kepada orang lain. Bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kita yang dulu begini, tapi sekarang tuh begini.
sehingga menjadi kesaksian, bersaksi atau membawa berita tentang Kristus yang sudah mengubahkan hidup kita, itu bukan hanya dilakukan oleh para pendeta, vikaris, dan evangelis. Semua kita diberikan kesempatan untuk bersaksi. Dan Paulus menyampaikan masa lalunya, dia membuka masa lalunya itu kepada Agripa. Dia ingin katakan bahwa kalau bukan Tuhan Yesus yang ubah saya, maka saya sampai hari ini adalah orang jahat. Dan Paulus dengan tegas dia bilang, dulu saya penentang. Dulu saya ini seorang yang pembunuh. Dulu saya memasukkan orang-orang kudus ke dalam penjara. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Yesus, Yesus mengubah hidup saya. Amin. Kita semua harus menggunakan kesempatan yang ada. Sama seperti yang sudah dikatakan di dalam firman Tuhan tadi. Paulus menggunakan kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil. Saudara perhatikan, Agripa itu bukan orang sembarangan. Agripa itu adalah raja. Raja Herodes Agripa. Jadi di sini hanya ditulis Agripa. Saya membaca sejarahnya waktu mempersiapkan khotbah ini. Raja Agripa ini adalah Raja Herodes Agripa kedua. Raja Herodes Agripa pertama di pasal 12 yang sudah meninggal karena kesombongannya ditampar malaikat Tuhan, bukan? Itu di pasal 12. Nah, Raja Herodes Agripa pertama itu meninggal, kemudian dia diganti oleh Raja Herodes Agripa kedua. Dan perhatikan ini bagian firman Tuhan yang luar biasa. Raja Herodes Agripa yang kedua ini adalah anak dari Raja Herodes Agripa pertama yang tadi saya sebut pasal 12, dia mati ditampar oleh malaikat Tuhan. Paulus sedang berhadapan dengan raja. Seorang yang punya kuasa. Seorang yang luar biasa punya power. Tapi Paulus, dia pergunakan kesempatan itu. Dia bilang, saya juga dulu punya kuasa. Dia bilang kepada raja, saya ini dulu punya kuasa juga. Saya dapat surat dari imam-imam besar untuk pergi mencari orang-orang Kristen dari satu tempat ke tempat yang lain untuk membunuh mereka. Saya juga punya kuasa. Tetapi ketika Kristus mengubah saya, ketika saya berjumpa dengan Kristus, semuanya itu tidak ada apa-apanya lagi. Nanti Bapak Ibu bisa baca Filipi pasal 3. Dia bilang segala sesuatu itu kuanggap sampah. Sampah itu bahasa Yunani artinya skubala. Skubala itu artinya sesuatu yang tidak bisa didaur ulang, yang najis, yang kotor, yang itu menjadi virus yang berbahaya. Paulus bilang itu dulu. Tetapi Kristus sekarang mengubah saya. Semua yang dulu saya rasa itu saya punya power, saya punya kuasa, saya punya kehebatan. Sekarang saya melihat itu sebagai sesuatu yang tidak benar. Dan dia sampaikan ini kepada Raja Agripa. Raja Agripa, itu masa lalu saya. Paulus menggunakan masa lalunya. Dia menceritakan masa lalunya kepada Raja Agripa untuk menunjukkan bahwa kalau bukan Tuhan yang mengubah saya, kalau bukan Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup saya, maka saya sampai hari ini masih jahat. Tapi syukur karena Roh Kudus yang sudah mengubah hidup saya. Maka Paulus katakan, sekarang saya bukan lagi penentang nama Yesus, tapi saya sekarang melayani Dia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan bagian firman Tuhan ini. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tanda-tanda kalau kita orang-orang teologi melihat situasi dunia ini, pernahkah Bapak Ibu memikirkan bahwa tanda-tanda ini sedang mengarah kepada yang namanya eskatologi atau kedatangan Kristus yang kedua kali? Perang Ukraina dan Rusia itu tidak akan berakhir 1-2 bulan ke depan. Gak akan. Pasti panjang. Lihat saja. Senjata-senjata, peralatan-peralatan canggih semua sudah dikirim ke sana. Kelaparan, saya coba melihat berita 2 bulan lagi dari sekarang, Jerman itu akan mengalami krisis energi yang luar biasa karena pasokan minyak, pasokan gas ke Jerman itu dari Rusia. Belum lagi negara-negara Eropa yang lain. Negara-negara yang lain itu bergantung kepada gandum dari Ukraina dan juga
Rusia. Dan kalau itu terjadi, Bapak Ibu sudah lihat bukan? Singapura punya bensin, kalau saya tidak salah itu sudah 31.000. Kita hanya tinggal tunggu waktu saja untuk dinaikkan. Pertalite kita baru 10 sampai 12.000. Dan presiden kita berkata bahwa kita punya subsidi untuk Pertalite, untuk bensin di Indonesia cukup tinggi, 500 lebih triliun. Dan itu hanya tinggal tunggu waktu untuk dinaikkan. Situasi dunia sekarang ini sedang ada di dalam situasi yang sulit. Puji Tuhan COVID mulai membaik. Tetapi masalah yang lain sedang menunggu. Masalah ekonomi, masalah-masalah yang lain, pangan. Semua sedang menunggu. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, kita harus mempergunakan setiap kesempatan yang ada ini untuk memberitakan nama Yesus. Ada banyak orang yang susah sekarang. Ada banyak orang yang memerlukan jalan keluar. Ada banyak orang yang sedang punya masalah-masalah kehidupan. Dan mereka perlu Yesus. Dan Paulus mengerti bahwa ini bukan sebuah kesempatan yang biasa. Dia tahu bahwa Allah mengutus dia. Dia tahu bahwa Yesus mengutus dia untuk berjumpa dengan Agripa. Karena di pasal-pasal sebelumnya Paulus telah ditetapkan untuk menjadi pemberita Injil bagi bangsa-bangsa yang lain. Itu sebabnya ketika dia ditangkap, Bapak Ibu bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepada Paulus, kuatkanlah hatimu. Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Paulus tahu bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan ini dia harus hadapi. Karena ada misi Tuhan yang harus dia kerjakan. Tuhan bilang kamu bukan hanya menjadi saksi di Yerusalem. Saya akan membawa kamu kepada bangsa-bangsa yang lain. Saya akan membawa kamu kepada orang-orang besar dan orang-orang kecil. Seperti yang tadi dia katakan, dia saksikan kepada Agripa. Dan sekarang dia sedang berhadapan dengan seorang raja, Raja Herodes Agripa kedua. Dan Paulus menggunakan kesempatan yang ada untuk menyatakan kuasa Allah. Bapak Ibu, kita juga diberikan kesempatan hari ini. Pergunakan setiap kesempatan ini untuk melayani dia. Untuk beribadah, untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Karena waktunya begitu singkat. Dan Paulus sekalipun dia sekarang sebagai seorang tahanan, sebagai seorang tawanan, tapi dia menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu perhatikan Kisah pasal 26 ayat 13. Raja Agripa itu tidak datang sendiri. Pasal 26 ayat 13. Di ayat-ayat sebelumnya dia datang dengan seorang yang namanya Bernike. Bernike itu adalah adik perempuan dari Raja Herodes Agripa II. Jadi Raja Herodes Agripa kedua itu punya adik perempuan namanya Bernike. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi, mereka punya adik perempuan lagi, itu adalah istri dari seorang yang namanya Felix. Felix itu di pasal 24. Ini saya akan menjelaskannya mengapa nanti tema yang Paulus bicara ke Felix dengan tema yang Paulus bicara ke Agripa itu agak sedikit berbeda tetapi sama tentang Yesus. Paulus bertemu dengan orang-orang yang sangat hebat, Bapak Ibu yang kekasih. Dia bertemu dengan Raja Agripa kedua. Raja Agripa kedua punya papa itu yang tadi saya katakan, dia Raja Agripa pertama pasal 12. Lalu dia punya saudara perempuan, adik perempuan itu adalah Bernike. Lalu mereka dua, Raja Agripa kedua dan Bernike, punya adik perempuan itu yang namanya Drusilla, istri dari Felix. Di pasal yang ke-23. Itu sebabnya lihat, saya mau masuk ke bagian kedua ini Bapak Ibu yang kekasih. Pasal 24 ayat yang ke-24. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla. Ini Felix masih menjadi prokonsul atau gubernur wali negeri. Disebut wali negeri itu artinya prokonsul atau gubernur di Yudea. Lalu ketika Paulus ditangkap pertama itu ada di bawah pemerintahan Felix.
Felix kemudian datang dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi, ayat 24. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, ayat 25 pasal 24. Ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang, apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saya mau sampaikan di sini ialah bahwa dampak dari orang yang hidupnya dikuasai Roh Kudus. Yang pertama tadi, mereka rela membuka kehidupan masa lalu mereka untuk menunjukkan bahwa dulu saya jahat dan Kristus sekarang mengubahkan saya. Maka yang kedua dampaknya ialah orang-orang yang hidupnya dikuasai Roh Kudus, mereka berani menceritakan tentang kebenaran Kristus apa adanya. Mereka berani menceritakan tentang siapa Yesus Kristus itu, tanpa memandang lawan bicara, status sosial, posisi dari orang yang menjadi lawan bicara mereka. Dan Paulus dia berani menceritakan kebenaran tentang Kristus apa adanya. Lihat ketika dia berjumpa dengan Felix, di sana dia bicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman. Bapak Ibu, kenapa Paulus harus bicara dengan Felix, gubernur itu, gubernur atau wali negeri atau prokonsul itu, tentang kebenaran, tentang penguasaan diri, dan tentang penghakiman? Ini menarik sekali karena saya coba memeriksa, Felix menjadi takut karena apa yang Paulus sampaikan itu berhubungan dengan dirinya. Saya coba melihat sejarah, Drusilla itu sebenarnya istri Felix yang ketiga. Jadi Felix sebagai prokonsul atau wali negeri atau gubernur, dia punya istri sekarang. Drusilla itu adalah istri ketiga. Sebelumnya istrinya ini, Drusilla ini sudah punya suami, seorang raja Emesa itu di sebuah negara kecil di Suriah pada saat itu. Jadi Felix sudah punya istri, orang itu sudah punya suami juga. Suaminya itu Raja Emesa, tepatnya namanya Azusa. Azusa itu, bukan Azusa, Azizus. Ini nama agak susah sekali. Azizus. Lalu kemudian Felix dalam suatu kesempatan dia melihat bahwa Drusilla ini cantik ya. Dia sudah punya istri nih. Oh kok Drusilla ini cantik ya. Kemudian dia menyewa seorang pesulap, pemain sulap bernama Atomos untuk merayu Drusilla supaya Drusilla kemudian meninggalkan suaminya dan sekarang mau dengan Felix. Drusilla menikah dengan Azizus itu umur 14. Dia cerai umur yang ke-16 setelah dirayu oleh Atomos. Dan Paulus tahu ini. Sehingga ketika dia berjumpa dengan Felix, dia bicara tentang kebenaran, dia bicara tentang penguasaan diri. Kenapa kamu ambil istri orang? Dia bicara tentang penghakiman. Itu sebabnya kemudian Felix menjadi takut. Felix bilang, waduh sudah cukup. Kita cari kesempatan yang lain untuk kita lanjutkan topik ini. Bapak Ibu, Paulus bicara apa adanya. Berapa banyak orang yang saat ini menceritakan Kristus itu takut. Karena temannya itu punya dosa, punya istri simpanan, lalu ngomong, aduh nanti gimana ya. Berapa banyak orang yang berkompromi dengan dosa. Berapa banyak orang yang, oke, gak apa-apa, kawin cerai aja, gak apa-apa. Banyak orang yang takut memberitakan kebenaran apa adanya. Paulus bicara kebenaran apa adanya, sekalipun dia sedang bicara dengan gubernur. Bukan hanya sekedar gubernur, karena Drusilla itu adalah adik perempuan dari Bernike juga. Dan ini mereka keturunan raja. Paulus bilang peduli amat. Yang namanya kebenaran harus disampaikan. Makanya Paulus bicara tentang kebenaran, bicara tentang penguasaan diri, dan bicara tentang penghakiman. Paulus menjadi saksi
Ketika Roh Kudus menguasai hati dan hidup seseorang, maka dia akan bicara apa adanya. Dia tidak mau terpengaruh dengan kondisi orang itu. Paulus tidak berpikir, saya ngomongnya enak-enak saja supaya nanti itu prokonsul itu kasih saya uang, nanti dia kasih saya amplop. Oh no, Paulus tidak menyampaikan itu. Dia bicara apa adanya. Roh Kudus yang menguasai hati Paulus membuat dia berbicara tentang kebenaran, tentang penguasaan diri, dan tentang penghakiman. Bapak Ibu, tentu sulit ya. Sulit ketika kita mau bicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman ketika lawan bicara kita itu adalah seorang yang punya posisi, punya uang, punya jabatan. Dan kadang-kadang kita tutup mata saja karena dia, ya sudahlah, enggak apa-apa, kompromi sedikit. Roh Kudus yang ada dalam diri Paulus membuat dia bernyala-nyala, hatinya menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan kompromi dengan dosa. Dosa ya dosa. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Sebab kalau tidak ya dan tidak itu datangnya dari setan. Kalau ya bilang ya, kalau tidak bilang tidak. Dan Paulus mengatakan hal ini kepada Felix dengan jujur. Bapak Ibu perhatikan bagian firman Tuhan ini, sedikit informasi. Dinasti Herodes kemudian berakhir di Agripa ini. Agripa pertama, Agripa kedua, setelah itu dinasti Herodes habis, sudah tidak ada. Paulus punya kesempatan untuk bicara. Bayangkan kalau hari itu Tuhan tidak mengutus seorang Paulus untuk bicara kepada Herodes ini. Maka dinasti ini akan pergi begitu saja dan tidak mendengarkan kebenaran. Dan Paulus bicara tentang kebenaran apa adanya. Dan dia bukan hanya bicara tentang yang tadi saya katakan tentang penguasaan diri, tapi dia lengkap bicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman. Karena Paulus sadar bahwa dia diberi tugas oleh Allah. Dia diberi tugas untuk menyampaikan Kristus apa adanya. Itu sebabnya kembali ke pasal 26, dia bilang kepada Agripa, dia bilang waktu saya dalam perjalanan, ayat 13, tiba-tiba pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Ini salah satu ayat yang sukar dalam Alkitab. Apa maksudnya? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Paulus, Tuhan bilang kepada Paulus, sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Maksudnya apa? Saya coba memeriksa ini, ternyata perkataan Tuhan ini ada berhubungan dengan peribahasa orang Yunani. Ini peribahasa orang Yunani yang juga dimengerti oleh orang-orang Yahudi saat itu. Dan peribahasa ini artinya sukar kamu menendang ke tongkat itu. Sukar sekali kamu mau menendang tongkat itu. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan bilang begini. Tadi saya katakan ini ada hubungannya peribahasa. Saat itu ini ada hubungannya dengan dunia pertanian dan peternakan saat itu. Dulu seorang gembala kalau dia pergi itu ada yang dibilang Mazmur 23, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Seorang gembala itu punya tongkat untuk mengarahkan dombanya, dan kalau dombanya ini menyimpang, gembala itu akan memukul dengan tongkatnya kepada dombanya atau kambingnya atau lembunya supaya kembali. Tuhan bilang kepada Paulus, Paulus, sukar sekali kalau kamu mau melawan tongkatku yang sedang kuarahkan untuk mengarahkan kamu. Kamu sekarang kuberi tugas. Maka sukar sekali bagimu untuk menendang kegalah rangsang. Sukar sekali bagi kamu untuk menolak perintah ini. Karena saya akan terus akan mengarahkan kamu dan saya akan terus mengarahkan kamu sampai kamu tidak berdaya untuk ikut.
Dan ini yang saya mau pastikan buat kita semua, ketika Tuhan memilih kita dan mengarahkan kita, lebih bagus kita taat daripada nanti kita akan luka-luka karena dipukul. Betul? Paulus ini akhirnya harus sampai rebah dan matanya buta 3 hari dulu, karena memang dia mau tendang ke tongkat itu, menolak arahan itu, menendang ke galah rangsang itu. Dia tidak mau. Tuhan bilang, tunggu, di Damsyik saya butakan kamu. Saya sudah minta kamu melayani, saya mau kamu untuk melayani. Kenapa kamu menentang saya, terus menentang, menolak? Nah, makanya hati-hati mereka yang suka menolak pelayanan itu. Tunggu aja tongkat gembala itu. Tongkat gembala itu mengarahkan, tetapi juga ada saatnya dia memukul. Betul? Maka saya selalu katakan mereka, jangan alasan lah. Kalau hari Minggu kalau sakit terus saya aneh. Saya bertemu dengan orang, saya sudah berapa kali ini orang kalau hari Minggu sakit terus tidak ke gereja. Ada apa ya? Oh, tunggu, tongkat pemukul dari gembala akan turun. Biarkan hati kita untuk terus dibentuk. Dan Paulus bilang kepada Agripa, saya sudah nggak bisa, sekarang saya menyerah karena tongkat gembala itu sudah memukul saya, dan sekarang saya diberi tugas untuk menjadi saksi kepada bangsa-bangsa. Di hadapan Agripa dia bilang, saya menyerah kepada Tuhan, dan sekarang saya mau menyampaikan berita dari Dia, berita keselamatan, berita bahwa Dia adalah Mesias, berita bahwa Dia adalah penyelamat, berita bahwa Dialah yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Baca terus sampai ayat 22 yang tadi saya sudah baca. Dan berita ini kemudian disampaikan oleh Paulus kepada Agripa. Agripa dengar terus, Bernike juga dengar. Dan Paulus menyampaikan firman Tuhan apa adanya. Bapak Ibu, kita semua adalah alat pilihan Tuhan dan kita harus menyerahkan hidup kita untuk menjadi alatnya. Amin. Kita harus melayani Tuhan. Saya waktu baca bagian firman Tuhan ini, waduh, saya bilang jangan sampai seperti ini ya. Tongkat gembala itu, tongkat pemukul gembala itu kemudian memukul kita dulu, baru kemudian kita mau melayani Dia. Ada banyak orang yang punya alasan terlalu banyak. Ketika dikasih pelayanan tolak, ketika dikasih pelayanan dibilang saya nggak punya waktu, kerjaan saya banyak, bisnis saya nggak keurus. Tuhan bilang oke. Kalau begini caranya saya check out dia deh. Dia tidak ada waktu lagi dengan saya. Kita harus memberikan hidup kita. Paulus saja ketika sedang ada di dalam situasi sulit, dia sedang ada sebagai tahanan, dia menyerahkan hidupnya. Dia menggunakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Berhadapan dengan orang-orang yang punya kuasa, yang mungkin akhirnya akan mencabut semua haknya, bahkan akhirnya akan membunuh dia. Dia tidak peduli. Makanya di dalam Filipi dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena dia tahu, dia tidak bisa menolak galah rangsang itu. Dia tidak bisa menendang, dia tidak bisa menolak tugas yang Tuhan berikan pada dia. Dia tidak bisa bilang, Tuhan, saya enggak mau Tuhan. Paulus sadar, dia harus memberitakan Kristus apa adanya. Dan dia cerita semua perjumpaan pribadinya. Karena itu kesaksian ini gampang sekali bagi orang percaya. Kita semua pasti punya pengalaman berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Bagikan itu kepada orang lain. Mungkin kita tidak punya pemahaman teologi yang dalam, tidak apa-apa. Bagikan saja bagaimana Kristus mengubah hidup saudara dan saya. Bagaimana kita berjumpa dengan Dia secara pribadi. Bagaimana Dia membuat hidup kita hari ini berbeda dari hari kemarin. Itu yang kita ceritakan. Jangan terus ceritakan hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi ceritakanlah Kristus. Dan lihat Paulus ada di situ. Dia menyampaikan berita ini kepada Raja Agripa. Yang ketiga dan yang terakhir. Ketika kita bicara tentang dampak dari orang yang hidupnya dikuasai Roh Kudus, dampak dari mereka yang bernyala-nyala karena Roh Kudus ada di dalam hidup mereka, ayat 27. Setelah diskusi yang panjang sebelumnya, ayat 25, waktu Paulus ngomong begitu, ayat 24. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya atau pelayanannya, berkatalah Festus. Festus ini yang tadi sekarang sudah ganti Felix. Festus berkata dengan suara keras,
engkau gila Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Dampak dari orang yang hidupnya dikuasai Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat hatinya menyala-nyala, dampaknya ialah dia berani mempersuasi orang untuk datang kepada Yesus. Persuasi artinya dia berani mengajak orang, ya sudah gak usah lama-lama, ayo datang kepada Tuhan Yesus deh. Bayangkan seorang Paulus ngajak raja untuk percaya Yesus. Itu sebabnya Festus tersinggung. Festus sebagai anak buah, gubernur dari raja itu, Raja Agripa II, dia tersinggung. Siapa Paulus? Berani-beraninya dia bilang kepada bos saya, pemimpin saya, raja saya, supaya raja saya terima Yesus. Maka Festus bilang begini, hei Paulus, kau gila. Paulus bilang, yang mulia Festus, saya tidak gila. Saya bicara apa adanya. Paulus berani mengajak. Dia mengajak. Dia bilang, sudah Raja Agripa, saya lihat-lihat raja ini sudah semakin yakin. Tidak usah lama-lama deh. Sudah deh, percaya saja kepada Tuhan Yesus. Tentunya ada persuasi, ada mengajak di situ, ada membujuk di situ. Dan kemudian Paulus begini, oke, kalau begitu saya mau berdoa supaya bukan hanya engkau, tapi semua orang di sini, supaya segera atau lama kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Kalau Roh Kudus yang ada bekerja dalam hati seseorang, dia sudah tidak takut lagi untuk bilang kepada orang, percaya saja kepada Yesus. Sudah. Karena Roh Kudus yang mengarahkan. Paulus tidak memaksa. Bahasa yang lebih tepat di sini saya periksa, dia mempersuasi. Dia mengajak, dia bilang, sudahlah, kan raja sudah tahu. Raja sudah tahu semua tentang ini kan. Raja juga percaya kepada nabi-nabi kan. Udah enggak usah lama-lama deh, percaya saja. Paulus luar biasa saya lihat. Dia memberitakan Injil. Tuhan mengizinkan penderitaan dialami oleh Paulus. Dia ditangkap sebelumnya pasal 22. Dia dipukul oleh orang-orang. Tapi Tuhan punya rencana. Kamu harus sampai ke sana. Kamu harus memberitakan Injil. Bahkan sampai di Roma. Dia memberitakan Injil di Roma. Dan itu menjadi sebuah hal yang luar biasa untuk kita semua. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita bahwa kalau kita berkata kita sudah menerima Roh Kudus, dampaknya mana? Buktinya apa? Tentunya kita tidak malas-malas, tidak membuang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, tapi kita mau melayani Dia. Karena itu kalau Tuhan tempatkan kita di jemaat sini, lakukan semua yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mungkin kita tidak pergi ke sana, tetapi Tuhan tempatkan kita di jemaat di sini. Tanggung jawab pelayanan Tuhan berikan kepada kita, lakukan. Kalau ada kesempatan, lakukan semua yang terbaik. Kalau dikasih tugas, jangan menolak-nolak dan bilang, saya tidak punya waktu, saya sibuk dan seterusnya. Kalau ada kesempatan, tidak sakit, datang ke gereja untuk ibadah. Ada kesempatan yang Tuhan beri, pergunakan itu dengan baik untuk melayani Dia sebagai bukti kasih kita kepadanya. Amin.